Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok UAS mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi akan mempresentasikan hasil laporan kami tentang analisa dan perancangan sistem informasi pada situs web Vehicle Security. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Pertama, ada saya sendiri di Sanfiardi sebagai moderator sekaligus pemateri. Lalu, ada Fauzi Rifano, Rizky Kurniawan, dan Rizky Fadilah sebagai pemateri. Baik, kita mulai saja. Pertama, puji dan syukur kami panjatkan ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan ini dapat selesai dengan baik. Kami juga haturkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu kami yang terhormat Bapak Amirul Mukminin Eskom Mkom, rekan-rekan mahasiswa kelas 16 4A, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberi bimbingan dan dorongan yang tak ternilai harganya. Semoga laporan ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Dalam laporan kami, tentunya ada daftar isi dan daftar gambar yang telah dilengkapi dengan judul, bab, subbab, serta nomor halamannya. Lalu, dalam hasil laporan kami, gambaran sistem informasi pada situs web Vehicle Security didapati menggunakan sistem berbasis web yang dibangun dengan framework kode Igniter versi 3. Memiliki halaman yang semi-dinamis pada tampilan halaman home dan memiliki halaman dinamis pada halaman admin panel. Sistem informasi pada web tersebut dibuat untuk memudahkan dalam media promosi aplikasi berbasis IoT, serta memudahkan penggunanya untuk mengelola kendaraan yang sudah dihubungkan pada akun yang terdapat dalam sistem informasi tersebut. Nah, sampai sini materi saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisa dan desain sistem. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Use case diagram adalah gambaran grafis dari beberapa atau semua aktor, use case, dan interaksi diantaranya yang memperkenalkan suatu sistem. Use case diagram tidak menjelaskan secara detail tentang penggunaan use case, tetapi hanya memberi gambaran singkat hubungan antar use case, aktor, dan sistem. Di dalam use case ini akan diketahui fungsi-fungsi apa saja yang berada pada sistem yang dibuat, menurut Pratama tahun 2019. Berikut adalah analisa sistem informasi berdasarkan gambaran grafis dari semua aktor yang kami dapatkan. Nah, dari sini ada beberapa aktor. Yang pertama adalah GOES, adalah orang yang belum melakukan login atau sign-in. Lalu ada user dengan jabatan admin dan ada user dengan jabatan non-admin. Untuk non-admin sendiri itu dibagi dua, yaitu user premium dan user yang bersifat demo. Nah, untuk lambang seperti ini adalah lambang use case. Untuk use case-nya sendiri ada use case sign-in, ada use case untuk melihat homepage bagi semua pengunjung atau semua jabatan. Lalu ada melihat dashboard untuk user admin atau non-admin. Lalu ada kelola vehicle, ada kelola user, ada kelola konfigurasi, ubah profile, ubah password, dan sign out. Untuk extend sendiri ini dimaksudkan adalah pilihan. Jadi ketika mengakses use case kelola user dapat memilih pilihan, yaitu bisa melakukan tambah user, edit user, ubah password, ataupun hapus user. Namun yang dimaksudkan dengan include itu adalah keharusan untuk mengakses sebuah use case. Contohnya adalah ketika GOES ingin melakukan sign-in, maka sebelum sign-in harus dipastikan GOES telah melakukan register. Untuk selanjutnya adalah activity diagram. Activity diagram pada dasarnya menggambarkan macam-macam alir aktivitas yang akan dirancang dalam sebuah sistem. Nah, melalui use case yang telah dibuat, maka kami merumuskan activity diagram sebagai berikut,
namun kami hanya menyebutkan salah satunya saja, yaitu activity dari sigin. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah simbol untuk start atau mulai, dan ini untuk end atau berakhir. Untuk bentuk seperti oval, ini disebut dengan activity, dan untuk ini adalah sebuah decision. Langkah pertama adalah Guest memilih menu sigin. Lalu, sistem akan menampilkan halaman sigin. Setelah tampil, maka Guest akan dapat melihat halaman sigin. Lalu, Guest mengisi form sigin, lalu divalidasi oleh sistem email dan passwordnya. Apakah email dan password itu valid dan terdaftar dalam database user atau belum. Jika belum, maka sistem akan menampilkan pesan error dan akan ditampilkan ke dalam browser Guest. Lalu setelah muncul pesan error, maka Guest dapat mengisi form sigin kembali. Namun jika datanya valid, sistem akan langsung redirect ke dalam halaman dashboard dan menampilkan ke dalam browser. Setelah itu proses untuk aktivitas sigin telah selesai. Untuk selanjutnya adalah sequence diagram. Sequence diagram adalah salah satu dari diagram-diagram yang ada pada UML. Sequence diagram ini adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antar sejumlah objek. Nah, melalui use case yang telah dibuat, maka kami merumuskan sequence diagram sebagai berikut. Namun sekali lagi, kami hanya menampilkan salah satunya saja, yaitu sequence sigin. Untuk aktornya sendiri adalah Guest. Untuk yang pertama, ini sama seperti activity diagram, namun dalam sequence ini ditampilkan secara lebih mendetail tentang perubahan-perubahan data dan dibagi-bagi sesuai dengan fungsi masing-masing, yaitu ada untuk view, ada controls, dan yang terakhir adalah model atau penyimpanan datanya. Yang pertama, Guest membuka halaman sigin, lalu halaman sigin akan memunculkan form login. Selanjutnya mengisi form login, lalu oleh control sigin data divalidasi dengan mengambil data dari tabel user. Nah, selanjutnya, apakah username dan passwordnya valid? Jika iya, maka akan tampil halaman dashboard. Jika tidak, maka email dan pass tidak valid. Selanjutnya, ini adalah sequence diagram yang telah kami buat. Saya akan membahas materi lanjutan, yaitu analisa berupa kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki 3 atribut utama, yaitu kelas memiliki 3 bagian utama, yaitu atribut, operasi, dan name. Kelas-kelas yang ada pada struktur sistem harus dapat melakukan fungsi-fungsi sesuai dengan kebutuhan sistem, menurut Fatimah tahun 2014. Nah, melalui use case yang telah dibuat, maka kami merumuskan kelas diagram sebagai berikut. Ada 4 kelas yang kami buat, yaitu kelas user, setting, dan download. Untuk user sendiri berhubungan langsung dengan vehicle. User dapat memiliki 1 atau lebih vehicle, namun vehicle hanya dimiliki oleh 1 user. Dan untuk setting serta kelas download, dia ada kelas yang berdiri sendiri. Untuk selanjutnya adalah deployment diagram. Deployment diagram adalah sebuah bahasa UML yang dipakai untuk menggambarkan, menspesifikasikan, dan mendokumentasikan metode yang terjadi pada suatu sistem software berorientasi objek yang akan dibangun. Deployment diagram mengarahkan konfigurasi komponen dalam metode eksekusi pada sistem, menurut Ansori tahun 2020. Nah, melalui use case yang telah dibuat tadi, maka kami merumuskan deployment diagram sebagai berikut. Untuk deployment diagram sendiri, ada yang disebut dengan package, yaitu gambar yang berbentuk kubus seperti ini,
dan ada node. Untuk hubungannya sendiri di dalam package server, dia memiliki web server dan database server. Dan nantinya di dalamnya ada sebuah aplikasi, yaitu aplikasi berbasis web yang dapat dibuka melalui halaman vsec.server2 resolveins.apz.com. Lalu, aplikasi web ini dijalankan oleh komputer melalui sistem operasi yang di dalamnya terinstall sebuah aplikasi browser, dan browser itu dijalankan oleh seorang personal client. Selanjutnya adalah analisa model data. Dalam model data ini saya akan membuat sebuah diagram yang disebut adalah Entity Relationship Diagram. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Menurut Bahar Diansyah tahun 2020. Nah, berikut adalah hasil analisa perancangan model data yang telah kami buat dengan menggunakan sebuah Entity Relationship Diagram. Untuk user, memiliki hubungan dengan tabel vehicle. Untuk lambang kotak ini biasa disebut dengan entity. Untuk yang bulat ini disebut dengan atribut. Nah, untuk bulat yang berganda ini adalah sebuah primary key. Nah, hubungannya satu user dapat memiliki banyak vehicle atau kendaraan. Namun hanya satu kendaraan dimiliki oleh satu user, sehingga relationship-nya adalah one to many. Dan selanjutnya ada entity setting dan download. Untuk kedua entity tersebut, dia adalah entity atau tabel yang berdiri sendiri tanpa adanya relasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perancangan Human Computer Interface. Halaman home adalah halaman yang pertama kali muncul pada pertama kali saat mengakses web. Dan dalam halaman home terdiri dari beberapa macam section, diantaranya sebagai berikut. 1. Section home. Section ini berisi judul aplikasi serta deskripsi singkat aplikasi, dan pada section home juga terdapat tombol untuk mengunduh aplikasi Vehicle Security yang secara langsung tanpa harus berpindah ke section download. Lalu ada section about. Section ini berisi pengenalan aplikasi serta fitur utama yang ditawarkan serta deskripsi singkat lainnya tentang aplikasi ini. Lalu section features. Section features ini berisi kelengkapan dan penjelasan fitur unggulan yang ditawarkan lewat aplikasi. Lalu ada section screenshot yang berisi tangkapan layar aplikasi Android Vehicle Security. Lalu ada section download. Section ini digunakan untuk mengunduh aplikasi Android Vehicle Security. Lalu ada section pricing. Nah, section ini digunakan untuk melihat harga fitur yang ditawarkan pada setiap produk yang dijual. Lalu ada section kontak yang fungsinya untuk digunakan menghubungi pembuat yang bisa dihubungi. Halaman admin panel. Halaman admin panel adalah halaman yang digunakan untuk mengelola aset berupa kendaraan yang digunakan untuk melakukan pelacakan dan pengaktifan alarm jarak jauh. Dalam halaman admin juga terdiri dari beberapa macam halaman, di antaranya sebagai berikut. Halaman sign-in. Untuk melakukan sign-in dan mengakses pada halaman admin panel, hanya perlu mengisi email dan password. Lalu halaman register. Untuk halaman register, pengguna hanya perlu mengisi formulir yang terdapat pada halaman register,
Jika berhasil, maka aplikasi akan langsung berpindah ke halaman dashboard. Halaman dashboard. Halaman dashboard digunakan untuk melihat info box seperti tombol untuk mendownload aplikasi Android Vehicle Security, tanggal aplikasi, Pixel Sound account, dan Tivo account. Halaman kelola vehicles. Halaman ini digunakan untuk mengelola data vehicles yang terhubung pada aplikasi yang nantinya akan digunakan untuk dapat terhubung dengan aplikasi Android agar dapat melakukan pelacakan kendaraan serta menghidupkan alarm yang terdapat pada kendaraan. Lalu ada halaman kelola user. Digunakan untuk melakukan pengelolaan pengguna aplikasi yang dapat mengakses serta melakukan monitoring. Lalu ada halaman konfigurasi. Pada halaman pengaturan konfigurasi, aplikasi ini digunakan untuk melakukan pengubahan pengaturan yang terdapat pada aplikasi seperti judul aplikasi, owner, alamat akses key, Antares, dan app name Antares. Halaman profile. Halaman profile digunakan untuk melakukan pengubahan data diri pengguna aktif seperti email, nama lengkap, kontak, dan jenis kelamin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.